There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Masih kegiatan seputar ibu rumah tangga. Nah, hari ini tuh aku awali dulu kegiatan aku dengan masak memasak seperti biasa. Nah, di sini tuh aku mau refill dulu. Tadi ada minyak makan ya, tadi beli. Nah, ini tuh mau aku masukin ke tempatnya biar rapi ya. Aku masih beli minyak makan curah ya teman-teman. Menurut aku nggak apa-apa lah ya. Nah, oke, lanjut. Di sini tuh udah selesai refillnya. Aku sisain sedikit karena itu mau aku tuang ke panci atau ke wajan ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku tadi ada beli ikan, namanya itu ikan parang-parang atau ikan pedang. Kalau daerah kalian bilangnya apa sih teman-teman? Ikan parang-parang ya, yang ikannya panjang gitu. Tadi itu langsung dipotong-potong sama tukang jual ikannya karena memang aku minta tolong gitu dipotongin. Nah, tadi requestan Abang Rai sama Kakak Riri itu katanya pengennya ikannya tuh disambal hijau. Jadi ini aku tadi beli cabai hijaunya 5.000, satu onnya 5.000. Ini cabai masih lumayan mehong ya di sini. Biasanya cabai hijau ini tuh seperempatnya 7.000, 8.000 gitu ya. Kadang-kadang juga 5.000. Nah, ini dia teman-teman ikannya. Ini tuh sebenarnya aku perdana gitu loh teman-teman masak ikan ini karena penasaran aja gitu sama rasanya. Dan ternyata ikan ini tuh enak banget dan rasanya tuh kayak hampir sama kayak ikan nila ya teman-teman. Dan suami aku juga sesuka itu, katanya tuh lemak banget dan rasanya juga enak gitu, pas aja gitu. Jadi nggak sia-sialah aku beli ya. Cuman ikan ini tuh memang berat banget teman-teman. Aku beli 2 ekor aja tuh udah hampir 1 kilo gitu ya. Jadi tadi aku beli 2 ekor, aku masak aja semuanya. Tadi pas belanja itu Kakak Riri sama Bang Rais itu ikut, jadi mereka tuh penasaran sama ikan ini, makanya aku beli gitu ya. Tadinya tuh mau beli ikan pari gitu teman-teman, cuman aku tuh nggak pandai ngolah ikan pari. Katanya tuh kalau kita nggak tahu ngolahnya dan nggak bisa olahnya tuh bisa jadi bau pesing gitu. Karena juga aku kurang suka sama baunya ya teman-teman. Pas dia belum dicuci gitu kayak bau pesing gitu ya, aku jadi takut untuk ngolahnya. Takutnya nanti nggak bisa pinter ngolahnya, malah jadi nggak kemakan kan, sayang terbuang. Makanya biasanya tuh aku cuman beli ikan yang sering aku masak gitu ya. Cuman ini ikan parang-parangnya karena memang penasaran aja dan alhamdulillah rasanya juga enak, mungkin bakalan sering beli. Dan aku pas cek di Google itu tuh memang gizinya lumayan ya, ikan parang-parang itu bagus banget buat anak-anak. Oke, lanjut. Di sini tuh aku mau susun-susun untuk cucian piring yang udah aku cuci. Ini tuh jangan salpok sama cucian piring aku yang udah numpuk ya. Soalnya tadi pagi tuh mati air ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak aku cuci belum. Nah, ini tuh udah mulai hidup, jadi nanti aku bakalan cuci. Nah, di sini tuh aku skip deh kayaknya cuci piringnya, soalnya udah terlalu banyak banget kegiatan cuci piring. Takutnya kalian bosan gitu ya lihatin video cuci piring mulu gitu. Hampir udah berapa hari juga sih nggak ada record cuci piring, mungkin nanti ya. Nah, ini tuh jangan salpok ya sama baju aku yang cuman pakai hoodie aja. Soalnya aku tuh tadi pakai lengan pendek gitu karena ini aku sekalian beres-beres untuk jualannya suami.
Nah, tadi anak aku beli jajan dan dia tuh beli es lilin. Ada yang samaan nggak sih sama aku? Aku tuh masih kayak suka banget makan jajanan anak-anak gitu ya. Contohnya kayak es lilin ini tuh aku masih suka banget, apalagi es lilinnya tuh kayak es lilin doger atau es lilin kacang hijau. Itu tuh enak banget gitu. Sampai sekarang aku masih suka beli ya teman-teman. Sebenarnya pengen bikin sendiri, cuman karena kulkas nggak memadai, ya udahlah beli aja. Karena entah kenapa rasa belian itu lebih nikmat. Wanna do. I hope that you're safe. Oke deh, lanjut di sini tuh aku mau susun-susun lagi untuk piring-piring tadi biar lapang gitu ya kalau kita letakin pada tempatnya. Jadi dia tuh jadi luas gitu untuk meja atau wastafel gitu ya, karena ini aku mau langsung aja nanti cuci piring, soalnya aku tuh mau persiapan untuk jualannya suami lagi. Pokoknya sebenarnya kegiatan record ini tuh aku sekalian bikin jualan suami, cuman kadang-kadang kalau aku pengen nge-recordnya tuh bagian yang masak-masak aja, ya udah aku bagian masak-masak gitu. Tapi kalau aku pengen record persiapan jualan suami, pasti aku akan record persiapan jualan suami. Cuman di sini aku ada juga bikin video persiapan jualannya pas suami, cuman di sini bukan kegiatan aku gitu ya, kegiatan Abang Rai sama kegiatan ayah gitu. Nah, ini tuh aku fokusin masak sih di rekotan kali ini karena memang udah lama gitu nggak bikin video masak-masak gitu ya. Karena kadang-kadang video ini tuh juga aku ambilin gitu ya untuk bikin video IG atau video untuk media sosial aku yang lainnya. Nah, ini tadi kenapa masak cabai hijau tuh aku rebus dulu. Aku memang suka kalau bikin sambal hijau tuh direbus dulu karena biar jangan bikin sakit perut. Itu sih kata orang dulu ya. Nggak tahu deh sekarang masih ada yang percaya atau enggak. Katanya tuh kalau kita mau bikin sambal dari cabai hijau ataupun dari cabai rawit atau dari cabai caplak, itu biasakan rebus dulu biar kita tuh nanti pas makannya nggak sakit perut. I will. Nah, di sini untuk cabenya nggak aku blender ya. Di sini aku chopper kasar aja biar dia tuh enak ada teksturnya. Karena kalau cabai hijau kalau digiling halus tuh kurang nikmat ya. Lebih enaknya tuh kasar-kasar. Makanya di sini untuk cabenya aku chopper aja. Nah, ini aku udah selesai chopper cabenya karena di sini tuh cabenya cepat gitu choppernya ya. Cuman beberapa kali putar aja karena dia tuh udah lembut siap direbus gitu. Nah, pas nyopper itu nggak ada aku kasih air lagi karena cabai tomatnya tuh sudah mengandung air pas saat direbus tadi ya teman-teman. Oke, di sini aku mau panasin minyak dulu karena aku mau goreng lagi cabenya. Ada beberapa orang yang kayak bilang kenapa cabai yang udah direbus digoreng lagi. Aku memang gitu ya, karena suami aku tuh kurang suka sama cabai yang direbus aja. Jadi kalau udah direbus itu pasti digoreng lagi, malah rasanya tuh makin nikmat dan makin enak banget ya teman-teman. All I know what I need and that. Oh iya, BTW kalian nonton video aku di jam berapa dan lagi ngapain, atau mungkin kalian lagi masak-masak juga. Hari ini kalian masak apa teman-teman? Kalau aku cuman masak satu menu simpel aja, nanti ditambahin sama kerupuk. Soalnya aku tuh lagi mager-mager aja nih masak ya teman-teman, yang riweh-riweh. Biasanya tuh aku sering masak yang riweh-riweh gitu kan. Cuman sekarang semenjak jualan itu kayak ya udah masak yang simpel dan yang cepet siap aja. Nah, di sini tuh aku tumis si cabai hijaunya tuh sambil warnanya tuh jadi pekat gitu, dan lanjut di sini aku masukin deh ikan parang-parangnya. Nah, ini ikannya ternyata banyak banget ya, padahal cuma beli 2 ekor tapi tuh banyak. Ini tuh cukup banget untuk makan siang dan makan malam nanti. Jadi nanti nggak perlu masak-masak lagi deh. I hope that you're safe and Oke, di sini tuh aku aduk-aduk dulu. Maaf ya teman-teman kalau suara aku sedikit serak karena aku dubbingnya tuh di pagi hari. Sekarang tuh kayak udah kebiasaan gitu dubbing di pagi hari, selain nggak ribut gitu ya. Kalau dubbing siang itu tempat aku tuh udah ribut banget karena banyak banget anak-anak. Jadi aku tuh lebih suka dubbingnya tuh di pagi hari gitu ya, sebelum aku ngurusin rumah, sebelum bertempur itu aku biasanya udah dubbing. Kalau untuk edit biasanya aku kejar di malam hari sebelum tidur gitu, aku kejar edit. Kalau untuk edit sih alhamdulillah udah mahir ya, jadi udah cepet juga, nggak perlu lambat lagi karena udah terbiasa gitu, jadi cepet gitu aku dubbing, aku editnya.
Bagi aku sekarang kayak record video, edit video itu tuh udah gampang banget. Kayak edit video tuh sebentar aja sih, paling setengah jam aja udah cukup. Kayak dubbing juga nggak terlalu banyak kebingungan lagi gitu ya kayak dulu. Dulu tuh masih banyak bingungnya gitu ya teman-teman. Oke deh, ini dia menu aku hari ini. Alhamdulillah satu menu simple tapi itu menggoda banget. Ini tuh bikin boros nasi ya teman-teman. Aku aja makannya tuh sampai nambah-nambah. Suami juga suka banget dan anak-anak juga suka. Nah ini aku udah kelar masaknya. Itu ada sisaan dari sambal tempe aku kemarin ya teman-teman. Jadi itu masih bagus karena tadi pagi ya masaknya untuk sarapan. Tadi aku masak 1 butir tempe gitu. Nah karena udah siang di sini aku mau makan duluan. Suami aku pulangnya agak telat karena dia tuh kan lagi gilingin bakso gitu ya. Jadi lumayan lama. Nah di sini aku mau makan dulu sekalian aku nanti mau suapin adik Rara gitu ya teman-teman. I would. Nah di sini kalian masih semangat gak sih nontonin video aku, atau kalian udah mulai bosan nontonin kegiatan aku setiap harinya yang cuman itu-itu aja ya teman-teman. Kadang-kadang aku juga sendiri bosan gitu ya sama kegiatan di rumah yang itu-itu aja, balik-balik ke situ lagi gitu ya. Cuman mau gimana lagi, memang setiap aktivitas ibu rumah tangga tuh yang berulang terus gitu ya. Sampai kapanpun itu-itu aja yang dikerjain, masak, bersihin rumah gitu ya teman-teman. Ya udahlah kita jalanin aja, kita ikutin aja. Ini aku mau makan siang dulu ya teman-teman. Nanti aku bakalan lanjutin videonya di sore hari. Nah ini tuh udah lanjut sore hari. Ini tuh aku tadi udah kelar juga untuk beresin jualannya suami. Dan ini tinggal disusun aja ke tempatnya atau ke gerobaknya suami ya. Nah ini aku bikinnya sekitar 300 cucuk ya teman-teman. Ini tuh udah termasuk tahu, terus ada yang biasa, ada juga yang bakso gepeng. Dan ini aku lagi rebus sosis sama ceker ya teman-teman. Jadi itu aku rebus. Nah ini aku mau persiapin juga untuk kremes sama kecapnya. Pokoknya kegiatan sore tuh begini ya teman-teman, gak ada yang berubah. Kalau suami jualan tuh kegiatannya ya aktivitas jualan gitu yang kebanyakan aku kerjain. Touch you, I would. Jadi di sini aku mau posting atau kegiatan waktu udah siap aja ya. Soalnya kan aku udah terlalu sering untuk share kegiatan atau awal pembuatan baksonya. Mungkin kalian udah pada ngerti dan pada paham. Kalau ada yang masih belum ngerti, kalian bisa lanjut DM aku aja ya teman-teman. Kalian bisa follow Instagram aku di Dina Kurniawati 573. Mari kita berteman di sana. Nah di sini aku juga mau tambahin dulu untuk santan si bumbu, karena tadi aku tuh ngeblank gitu ya teman-teman. Pas masak bumbunya tuh aku tuh tinggal gitu, ternyata bumbunya tuh kekentalan banget. Nah kalian bisa lihat bumbunya tuh kental banget, jadi ini tuh harus ditambahin santan lagi biar nggak terlalu kental. Nah di sini aku mau ambil dulu untuk tempatnya karena aku mau salin si bumbunya karena bumbunya udah masak. Nah di sini tuh aku lihatin ke kalian, suami aku tuh lagi bersih-bersihin gerobak jualan ya. Jadi bagian bersih-bersih gerobak jualan ini tuh memang tugasnya suami aku. Nah ini Abang Rais juga udah pulang sekolah. Ini tuh sekitar jam 5 sorean gitu ya, kurang lebih lah sekitar jam segitu. Karena memang Pak suami tuh keluarnya sore-sorean gitu ya. Soalnya yang beli juga seringnya tuh habis maghrib gitu baru banyak yang beli. Love to hear your voice. Kalau jual bakso bakar gini tuh memang keseringan sore-sore gitu ya teman-teman, untuk cemilan malam. Cuman sebenarnya Pak suami tuh pengen banget untuk jualan baksonya tuh dari pagi gitu loh teman-teman. Karena biar bisa jumpa sama anak-anak sekolah gitu ya. Cuman karena Pak suami juga masih kerja sama orang, jadi nggak bisa jualan pagi. Makanya jualannya tuh sore. Tapi jujur banyak banget yang bilang katanya tuh kepengen banget jadi kayak suami aku, punya penghasilan tetap dan juga punya penghasilan sampingan. Sebenarnya ini tuh hanyalah niat usaha ya teman-teman, kayak mencoba peruntungan aja sih. Kalau memang nanti di sini ada hasilnya ya mungkin bakalan difokusin ke sini. Cuman untuk pekerjaan belum dilepas sama suami karena takutnya kan jual barang atau jualan ini kan nggak selamanya lancar ya teman-teman. Jadi itu nggak bisa dilepasin untuk kerjanya biar tetap ada penghasilan pokoknya. Nah di sini tuh aku
lagi ngapain ya, lagi masak bumbu, dan ini tuh lagi mereka record kegiatan mereka. Si Abang Rais tuh lagi ngangkatin jemuran ya teman-teman. Nah ini ada Clara mau bantuin tapi kata abang susah, jadi biar abang aja. Jadi dia tuh lihatin aja. I can lay down beside you. Alhamdulillah sih punya anak-anak yang punya insting atau kepedulian yang tinggi. Kalau lihat orang tuanya repot pasti langsung garcep untuk bantuin gitu ya. Walaupun kadang-kadang mereka tuh tengil, suka gangguin, tapi aku tuh sayang banget gitu ya sama mereka. Makanya setiap apapun pekerjaan aku tuh pasti ada mereka yang selalu bantuin aku. Aku nggak kebayang sih kalau hidup tanpa mereka tuh gimana ya, pasti hampa banget. Karena yang buat rame itu mereka gitu ya, dari canda tawa mereka sama tangisan mereka, mereka lagi berantem itu tuh mereka banget sih yang membuat terhibur. Oke deh, di sini tuh untuk bumbunya udah mateng ya teman-teman. Ini tuh bumbu memang harus betul-betul mateng biar rasanya tuh enak gitu ya, dan kekentalannya tuh juga harus pas. Nggak boleh kental banget dan nggak boleh encer banget, pokoknya tuh harus pas ya teman-teman. Nah untuk kalian yang lagi bingung mau buka usaha apa, cobain deh usaha yang omsetnya tuh besar tapi dengan menggunakan modal yang sedikit. Jadi kalau aku tuh buka usaha modalnya nggak banyak, modal awalnya aja yang banyak teman-teman, karena kita harus beli gerobak, harus beli kayak barang-barang untuk membantu jualan gitu, kayak kipas angin, lampu, itu tuh harus punya ya teman-teman kalau mau buka usaha jualan seperti ini. Tapi semuanya itu nggak harus dimulai dari yang besar, kalian bisa mulai dari yang kecil seperti jualan di depan rumah dulu, kan nggak perlu banyak biaya, cuman kayak ngusahain meja, tempat gitu doang kan. Kalau aku sebenarnya kepengen banget jualan di depan rumah, cuman karena rumah aku di dalam gang dan gang itu buntu, jadi aku nggak bisa untuk jualan di rumah. Jadi ini tuh untuk sementara pas suami dulu yang jualan. Nanti kalau seandainya aku udah bisa beli rumah, aku akan usahain beli rumah tuh di pinggir jalan gitu ya, jadi bisa sekalian untuk usaha juga. Oke deh teman-teman, nggak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu like channel aku, dan yang baru datang dan langsung subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga video aku bermanfaat dan semoga kalian bisa terhibur dengan video dan sharing-sharing yang aku bagikan ya. Pokoknya aku tuh nggak ada artinya tanpa kalian semua ya teman-teman. The best banget untuk kalian semua. Oke deh, sampai sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.